Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan tampilkan tugas unggah hasil diskusi praktek coaching modal daring oleh Sinsin Swenda, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Cianjur. Praktek coaching model TIRKAT yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sinsin, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Ini Bu ya, alhamdulillah ya kami punya waktu untuk bertemu Ibu walaupun pertemuan kita secara virtual ya. Hari ini saya ingin menindaklanjuti percakapan kita tadi pagi yang tidak sempat selesai. Maaf ya Bu ya, tadi kan tadi pagi kan saya juga menjawab beberapa pertanyaan dari murid-murid saya dari WhatsApp Guru Belajar. Jadi nggak sempat tuh, nggak fokus maksudnya dengan apa yang dikatakan Ibu. Oh iya, tidak apa-apa Bu, saya maklum kok. Yang penting Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya Bu. Ya, itulah alasan saya mengundang Ibu Sinsin lewat pertemuan virtual ini ya. Maaf ya, lagi batuk nih. Kalau boleh tahu, apa sih yang Ibu Sinsin harapkan dari pertemuan kita hari ini? Begini, saya berharap bisa menemukan solusi Bu terhadap permasalahan yang tengah saya hadapi saat ini. Gitu ya. Kalau boleh tahu juga, apa sih masalahnya Bu? Saya jadi penasaran. Begini masalahnya Bu, kemarin saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Duh, saya jadi malu sama rekan-rekan sekolah Bu. Loh, memangnya kenapa sih Bu? Ceritanya begini Bu, ketika ada kegiatan supervisi kelas kemarin, Bapak pengawas sekolah yang melakukan supervisi di kelas saya. Beliau merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks hari itu. Kebetulan saat itu saya sedang mencoba memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Beliau mengingatkan saya Bu, tapi saya berpendapat bahwa meskipun tidak menggunakan buku teks hari itu, saya tetap mengajar berdasarkan acuan kurikulum. Nah, beliau tampaknya tersinggung dan akhirnya melaporkan hal itu kepada pimpinan saya Bu, Pak Kepala Sekolah. Begitu ya masalahnya. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya sumber-sumber belajar yang saat itu Ibu Sinsin manfaatkan apa saja? Saya memanfaatkan sumber belajar dari internet dan buku-buku pengayaan lainnya. Loh, kan bagus. Terus respon murid saat itu ya murid-murid Ibu pada saat itu bagaimana dengan konten pembelajaran yang Ibu berikan? Justru mereka suka Bu, karena menurut mereka saya memberikan materi yang bervariatif dan lebih menarik perhatian mereka. Dan tampaknya murid-murid lebih bisa memahami materi saat itu Bu. Tapi saya pengen tahu deh Bu, bagaimana cara Bu Sinsin menyampaikan perbedaan pendapat dengan Bapak pengawas saat itu? Sehingga Bapak pengawasnya, kata Bu Sinsin tadi sepertinya kelihatannya tidak menerima atau mungkin juga tersinggung. Kenapa sih menurut Ibu? Saya menyampaikannya dengan cara yang baik loh Bu.
Tapi entah kenapa beliau tak bisa menerima pendapat saya. Bahkan beliau melaporkan saya pada kepala sekolah, Bu. Duh, kasihan ya Bu Sinsin. Sabar ya. Saya pengen tahu juga sejauh ini apa yang Ibu ketahui atau pahami tentang konsep Merdeka Belajar. Pernah dengarkan Bu Sinsin? Hmm, iya Bu, saya ingat. Konsep belajar itu, Merdeka Belajar itu kan sebuah konsep pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada murid dan juga guru untuk mengembangkan potensi mereka, sekaligus menerima keberagaman yang dimiliki masing-masing individu. Ya kan, Bu? Hmm, bolehlah, betul kalau menurut saya sih. Terus menurut pendapat Ibu, apa yang terjadi jika pimpinan sekolah kita, termasuk Bapak pengawas itu ya, jika mereka berdua itu belum memiliki pemahaman yang bagus ya, atau pemahaman yang maksimal tentang konsep Merdeka Belajar yang telah Ibu jelaskan tadi? Wah, pasti terjadi kesalahpahaman lagi, Bu, kalau begitu. Hmm. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti kejadian kemarin, kira-kira apa yang akan Ibu Sinsin rencanakan kemudian? Rencana saya insya Allah, saya akan mengadakan pertemuan secara pribadi dengan pimpinan dan Bapak pengawas untuk mengklarifikasi masalah tersebut, Bu. Tentu saja dengan disertai hasil observasi dan penilaian belajar siswa untuk memperkuat pendapat saya nanti. Selain itu, saya berencana untuk mensosialisasikan konsep merdeka. Baiklah, nah terakhir yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tersebut dan dukungan seperti apa yang Ibu perlukan agar rencana Ibu itu berhasil nantinya? Komitmen saya akan segera menghubungi pimpinan dan Bapak pengawas untuk menjadwalkan pertemuan kami. Lalu saya akan meminta dukungan dari rekan-rekan guru yang lain agar konsep Merdeka Belajar ini diterapkan di sekolah kita sehingga kejadian yang saya alami tidak akan terulang kembali nanti oleh guru lain, Bu. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah menemukan solusi atas permasalahan tadi ya. Nah, gimana sih perasaan sekarang, Bu? Alhamdulillah, saya sudah merasa lega, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas semua sarannya dan pertemuan hari ini. Iya, sama-sama ya Bu Sinsin. Semoga berhasil rencana Ibu. Ya, tetap semangat dan sabar kalau ada halangan atau hambatan itu biasa ya. Karena seorang guru itu pertama harus tergerak hatinya, harus bergerak dan bisa menggerakkan orang lain. Walaupun misalnya ada hal-hal yang berbeda, nah bagaimana cara kita mengatasinya dengan keterampilan komunikasi yang baik. Insya Allah lah Bu, selalu ada jalan ya. Ya, baik. Terima kasih Amin, sudah Bu. berhasil Terima ya kasih. rencana Bu Sintin. Yuk, sekian dulu ya Amin. Bu ya. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini untuk komunikasi dua arahnya, diskusinya, alhamdulillah kelihatannya nilai-nilainya sudah ada Pak, tentang nilai tirtanya muncul ya, tujuannya ada, kemudian juga identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah muncul di dalam dialog tersebut ya. Sudah bagus itu, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Supri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Guru, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, kan kemarin Supri kirim pesan WhatsApp sama Ibu, katanya ada yang mau dibicarakan sama Ibu. Mohon maaf ya, Ibu baru sempat menghubungi Supri via WhatsApp seperti ini. Coba apa rencana Supriyatna hari ini mengajak Ibu untuk bertemu? Iya Bu, saya mau curhat sama Ibu. Bu, akhir-akhir ini saya merasa bingung harus bicara sama siapa gitu Bu.
Kebetulan Oh iya, saya betul. ingat sama Ibu, iya. Harus gimana, Bu? Tentang apa Bingung bingungnya? saya. Ayo bicara sama ibu. Jangan takut ya. Ibu siap mendengarkan cerita kamu. Kita ngobrol santai saja. Tapi mungkin agak lama ya, Sup. Apa kamu tidak merasa terganggu? Terima kasih ya Bu ya, Ibu. Nggak apa-apa Bu, agak lama sebentar ya, sedikit ya Bu ya. Ibu mau mendengarkan cerita saya. Eh, Malahan saya senang sekali Bu. Begini Bu, pada pelajaran matematika saya tidak mengikuti les Bu, sehingga guru matematika tersebut sepertinya tidak suka sama saya. Beliau sering menyindir saya dan nilai saya pun selalu kurang, tidak seperti teman-teman yang ikut les. Saya merasa guru matematika saya itu tidak adil, Bu. Gimana, Bu, itu? Oh, begitu. Ya, begitu ya. Kira-kira Iya, apa Bu. yang menjadi hambatan kamu sehingga tidak ikut tes matematika tersebut? Gimana ya, Bu? Saya kan kalau pulang sekolah itu sibuk, Bu. Eh, Saya sibuk pulang sekolah itu sudah ditunggu di rumah sama ibu, disuruh jagain adik karena adik saya masih kecil Bu, karena ibu saya harus bekerja. Karena itu ibu saya ketika kerjanya itu jualan keliling Bu, jadi adik saya yang harus jaga adik saya itu saya di rumah Bu, gitu. Jadi saya Oh nggak bisa ya, ikut les. coba sekarang apa ada solusi buat kamu supaya bisa mengikuti les matematika tersebut, Supri? Sebetulnya ada Bu, yaitu pada hari Jumat sore dan Minggu pagi. Karena waktu hari Jumat sama Minggu itu ibu saya tidak jualan keliling Bu, begitu Bu. Bagus. Sekarang apa rencana kamu supaya kamu bisa mengikuti les matematika tersebut? Nah, nanti pada jam istirahat saya mau bertemu langsung dengan guru matematika Bu, mau nyampein bahwa saya mau ikut les, tapi waktunya hanya bisa Jumat sore dan Minggu pagi Bu. Bagaimana Bu kalau gitu Bu? Oh iya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana kamu itu? Iya Coba Bu, kamu kalau ya, mudah-mudahan saya berharap nilai saya bisa bagus Bu, seperti teman-teman yang lain yang ikut les Bu. bagus. Supri semangat terus ya. Sekarang apa komitmen kamu terhadap rencana aksi kamu itu? Saya akan berusaha bertemu dengan guru matematika dan menyampaikan niat saya Bu. Bagaimana Bu kalau begitu Bu? Oh ya bagus itu Supri. Siapa dan apa yang dapat membantu komitmen kamu itu? Siapa ya Bu ya? Saya akan mengajak Krisna Bu, karena dia sudah ikut les duluan. Eh, Sehingga dia jago dalam pelajaran matematika Bu. Gimana ya Bu? Krisna mau nggak ya Bu Bagus. bantu saya ya Bu ya? Ya, pasti bisa dong. Bagus Supri. Semoga semua rencana apa ya? Itu kamu supaya kamu tetap semangat. Ya Bu, terima kasih Bu. Ibu sudah mau nemenin saya ngobrol, udah mau bantuin saya Bu. Yang kemarin-kemarin saya masih bingung, terus sama siapa saya bicara Bu. Itu. Terima kasih ya Bu Ya, ya. Terima kasih. sama-sama Supri. Semangat terus ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum Iya Bu, Supri. sama-sama Bu.
Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sudah, Pak. Silakan pengamatnya, Bu Terima Susan. kasih Bu Sinsin. Meskipun konsultasinya Pak Supitanya berhasil ya, luar biasa. Terima kasih Abdi. Saya Susan. Ya, baik. Sinyalnya, Bu. Aduh. Ya, baik untuk pengamatan ya Pak ya, hanya 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pengamatan saya, Coach sudah membuat Coachy mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik dan sekaligus Coachy sudah mandiri mampu membuat komitmennya berbasis Tirta. Itu saja pengamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Barangkali dari kelompok lain ada pendapatnya mengenai praktek barusan. Silakan. Cukup. Oke, Pak Didi nggak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cukup luar biasa Oke, keren. Jadi, terima kasih ya